Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Victorious Woman, apa kabarnya? Kita berjumpa kembali pada Juni 2023. Semua sehat, semua bahagia. Tema kita sore hari ini adalah harta yang paling berharga adalah keluarga. Kita sudah mendengar kesaksian dari Ibu Ruth bagaimana Tuhan sudah menolong, sudah memulihkan dalam keluarga. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh kebahagiaan. Pada sore hari ini Tuhan berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu ini. Pakailah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan sebagai juru bicara-Mu yang cakap. Sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan ibu-ibu dan boleh mengubah karakter dari ibu-ibu, dan ibu-ibu boleh semakin menjadi keluarga yang berkemenangan, keluarga yang mendapatkan pemulihan dari Tuhan, dan keluarga yang penuh dengan berkat damai sejahtera Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan, firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang ambil alih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema sore hari ini adalah harta yang paling berharga adalah keluarga, yang terambil dari Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saya terinspirasi dengan tema ini pada saat kami bisa kumpul bersama kembali setelah 3,5 tahun tidak berjumpa dengan anak kami, karena anak kami tinggal di Perth, dan kami bisa bertemu kembali. Kami hanya melalui video call, tapi kami beberapa minggu yang lalu kami bisa berkumpul bersama dengan anak kami dan menantu kami pulang. Anak kami ingin ke Sentul. Jadi kami bertemu di sana. Saat kami bertemu, saling bercerita, kemudian anak kami memperlihatkan hasil tes kehamilan. Puji Tuhan, setelah 7 tahun menantikan, akhirnya mereka akan mendapatkan anak dari buah kasih mereka. Inilah hadiah terindah dari Tuhan. Kami bisa bebas bercerita, berbagi pengalaman, kami saling bercerita mengenai macam-macam hal selama pandemi. Dari masing-masing pengalaman kita bisa belajar sesuatu. Pengalaman adalah guru yang terbaik, ilmu yang tidak dapat saat kita sekolah. Keluarga tempat kami bisa saling melengkapi, saling menguatkan, saling mendoakan. Dalam keluarga harus ada take and give, tidak bisa semaunya sekarap sendiri. Ibu-ibu yang kekasih, semua wanita pasti mengharapkan kehidupan yang mapan, kebahagiaan setelah menikah. Kita pasti berpikir sebagai wanita, apalagi kalau kita memiliki anak, pasti mengharapkan anaknya akan menjadi keluarga yang berbahagia. Diharapkan sudah memiliki rumah, sudah memiliki kendaraan bermotor atau mobil. Apakah ini menjadi prioritas? Sebagai orang mungkin akan menjawab setidaknya sudah memiliki rumah, memiliki mobil, atau memiliki perusahaan, karir yang baik. Secara fisik pastilah yang cantik, yang ganteng, masih banyak yang akan dilontarkan hal-hal lainnya. Tetapi tidak selamanya dalam hidup kita semua berjalan dengan fine-fine saja. Pasti terkadang ada gelombang besar dalam kehidupan yang membuat kita bisa terombang-ambing. Ibu-ibu yang kekasih, akhir-akhir ini tingkat perceraian sangat tinggi. Bahkan sampai di pengadilan agama orang harus antri untuk mengajukan permohonan cerai. Tidak hanya artis yang bercerai, bahkan sudah sampai kalangan masyarakat biasa dengan mudahnya menggugat cerai. Kenapa bisa terjadi konflik dalam keluarga?
karena dua kepribadian dengan karakter berbeda, dengan latar belakang berbeda, keluarga yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, cara mendidik pun berbeda. Kita tidak bisa menghindari terjadi konflik dalam keluarga. Terkadang saling berdebat, bertengkar, bahkan satu waktu pernah tidak berbicara satu sama lain. Tidak ada keluarga yang sempurna, ibu-ibu. Kenapa pernikahan bisa begitu rentan? Pertama adalah anak muda zaman now sering tidak berpikir panjang. Jadi sedikit ada goncangan dalam rumah tangga, dengan mudahnya mereka akan memutuskan untuk bercerai tanpa memikirkan dampak kepada anak-anak mereka. Yang kedua, saat berpacaran tidak saling ada keterbukaan. Semuanya jaim, jaga image, yang keluar itu karakter-karakter yang baik. Tapi setelah menikah baru terbuka karakter masing-masing yang bertolak belakang. Oleh karena itu, pembinaan konseling pranikah sangat penting agar calon mempelai memiliki fondasi yang kuat untuk membangun rumah tangga mereka kelak. Kalau keluarga kita sehat, kuat fondasinya, maka gereja pun akan menjadi gereja yang kuat dan sehat. Karena apa? Semua diawali dari keluarga. Ibu-ibu yang kekasih, di dalam kehidupan berumah tangga kita harus memiliki fondasi atau rules dalam pernikahan, yaitu pertama, tidak ada lagi masalahku dan masalahmu, tapi masalah yang harus kita hadapi bersama-sama. Bukan lagi keluargaku dan keluargamu, tapi keluarga kita. Bukan lagi uangmu dan uangku, tapi uang kita bersama. Ketiga adalah harus memiliki komitmen, siap untuk memikul tanggung jawab secara bersama-sama. Keempat, harus bisa menerima pasangan kita apa adanya. Tidak bisa kalau tidak cocok, coba lagi yang lain. Bukan seperti memilih baju. Kelima adalah jangan tuntut pasangan kita untuk berubah. Kitalah yang harus berubah terlebih dahulu. Keenam adalah di tengah kesibukan masing-masing tetap harus memiliki komunikasi saling terbuka. Ketujuh, apabila terjadi kesalahpahaman, segera bereskan. Jangan sampai matahari terbenam, jangan sampai amarah itu berlarut-larut. Terutama ibu-ibu biasanya kalau sudah kesal, pasti mengeluarkan puluhan ribu kata-kata. Bahkan mungkin masalah-masalah yang lalu bisa jadi topik keributan lain lagi. Sangat kecil kita bisa menemukan pasangan yang selalu cocok dan sempurna. Kalau mau cari pasangan yang sempurna, adanya di drakor ya ibu-ibu. Di sana tuh ada pasangan semua yang sempurna, yang kelihatannya di film tuh bagus semuanya. Jadi agar kita bisa menjadi keluarga yang berbahagia, dibutuhkan satu, komunikasi, bisa menyampaikan dengan cara yang tepat, pada saat yang tepat dengan hikmat Tuhan. Kedua, dengan hikmat Tuhan kita bisa mengajar dan menegur apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ketiga adalah adanya saling pengertian, saling toleransi. Keempat, ada kasih Tuhan yang mengikat tali pernikahan. Dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ibu-ibu yang kekasih, apa yang dianggap paling berharga? Hartakah? Apakah ada jaminan kalau anak kita menikah dengan orang kaya akan bahagia? Namun pernahkah terpikir bahwa harta kita yang paling berharga adalah keluarga? Tidak ada keluarga yang sempurna, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi mari kita bisa menerima keberadaan mereka. Mari kita belajar untuk melihat hal-hal positif, melihat kelebihan dari masing-masing, baik dari suami, istri kita, anak-anak, menantu, cucu kita. Untuk menjadikan keluarga yang harta yang paling berharga adalah perlu apa? Sebuah kemauan dan komitmen dari semua anggota. Yang menjadi pertanyaan adalah seperti apakah keluarga yang berharga itu? Dan bagaimana keluarga dapat menjadi suatu yang paling berharga dan layak diperjuangkan? Apakah itu keluarga yang secara materi memiliki banyak harta, banyak aset,
semua kebutuhannya terpenuhi, atau karena alasan lainnya. Bahkan dalam Alkitab pun kita akan kesulitan mencari keluarga yang sempurna. Seperti kita belajar dari keluarga Timotius, dia menjadi salah satu teladan bagi keluarga Kristen. Karena keluarga yang taat dalam melakukan firman Tuhan dan setia mendidik anaknya dalam iman. Mari kita sama-sama belajar dari keluarga Louis. Peran seorang nenek atau ibu sangat penting bagi perkembangan jiwa dan kepribadian anak. Dalam Amsal 1 ayat 8 dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Keluarga Louis berhasil mendidik anak dan cucunya untuk takut pada Tuhan. Mereka hidup di tengah bangsa kafir, tetapi mereka tetap menyembah kepada Allah yang benar. Dia tetap mengajarkan firman Allah kepada Timotius anaknya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Kata-kata Paulus ini menunjukkan bahwa iman Timotius tumbuh dari teladan neneknya Louis dan ibunya sendiri Eunike. Timotius diajarkan tentang kitab suci sejak dari kecil. Jadi memang orang tua Timotius telah berhasil menanamkan iman yang kuat kepada Timotius. Keteladanan yang baik akan diwariskan secara turun-temurun. Demikian juga contoh yang buruk akan diwariskan turun-temurun. Kalau keluarga kita setiap hari ribut, mudah emosi, masih mengeluarkan kata-kata yang tidak baik saat bertengkar, maka anak-anak pun akan mengikutinya. Kita sebagai orang tua menjadi role model, contoh teladan bagi anak-anak kita. Bagi anak-anak menantu kita, cucu kita harus menjadi contoh dan teladan. Buah tak jauh dari pohonnya. Like father, like son. Hal apa yang harus dilakukan untuk menjadi keluarga yang berbahagia? Pertama adalah belajarlah untuk melihat bahwa keluarga kita adalah harta paling berharga dalam hidup kita. Kedua, kita harus melihat hal-hal yang baik, positif dari setiap anggota keluarga kita. Lihatlah mereka sebagai harta berharga yang sudah seharusnya kita rawat dan jaga dengan sepenuh hati. Maka kita akan mendapatkan keluarga kita menjadi begitu indah dan baik di mata Tuhan dan sesama. Ketiga, pastikan masing-masing kita bertanggung jawab untuk mendidik keluarga kita agar menjadi keluarga yang memiliki integritas, tahu etika, memiliki komitmen, hidup jujur, dan berkenan kepada Tuhan. Keempat adalah bonus dari pendidikan yang kita ajarkan kepada anak-anak ialah, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ibu-ibu yang kekasih, apa yang harus dilakukan saat menghadapi masalah dalam keluarga? Pertama adalah datang dan carilah Tuhan. Mungkin saat ini ibu-ibu sedang menghadapi masalah di dalam rumah tangga, baik dalam hubungan dengan suami, anak-anak, mantu, cucu, mungkin dengan masalah ekonomi, keuangan. Kedua adalah miliki iman yang teguh. Percayalah pada saat kita sedang diproses untuk naik ke tingkat iman yang lebih tinggi, selalu ada campur tangan Tuhan seperti yang dialami oleh Nabi Elia pada saat minta hujan. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36-38 dikatakan, Elia tidak berhenti berdoa, dia tidak berputus asa, dia terus meminta dalam doa sampai akhirnya mendapat jawaban di doa yang ketujuh kalinya. Di dalam doa yang ketujuh itulah muncul awan kecil di langit. Tuhan tidak langsung mencurahkan hujan yang lebat, tetapi Elia percaya kalau awan kecil adalah pertanda bahwa Tuhan sudah menjawab doanya. Tidak lama kemudian Tuhan mengakhiri masa kekeringan dengan mengirimkan hujan yang membasahi seluruh tanah yang kering itu.
Dari tindakan doa Nabi Elia, kita belajar bahwa untuk tetap setia berdoa sampai doa yang kita naikkan itu akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Ketiga adalah Roh Kudus sebagai penolong. Ingat janji Tuhan Yesus saat terangkat naik ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong. Roh penghibur, dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan demikian, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ketika Roh Kudus hadir memenuhi hidup kita, maka ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah 9 buah roh yang sangat penting ada dalam keluarga kita. Sebagai penutup, ibu-ibu yang kekasih, konklusi dari renungan sore ini adalah mari kita belajar untuk satu adalah memberi keteladanan yang baik pada anak-anak. Seperti apa mereka kelak di kemudian hari akan sangat bergantung dari seberapa baik ibu-ibu mendidik mereka untuk memberikan keteladanan dalam keluarga mereka. Kedua adalah berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Ketiga adalah angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ibu-ibu yang terkasih, saat ini apabila ibu-ibu sedang menghadapi masalah yang berat, yang berada di luar kemampuan kita sebagai manusia, datanglah minta pertolongannya. Tiada yang mustahil, selalu ada jalan keluar. Tuhan dapat melakukan segala perkara yang di luar jangkauan pikiran kita, di luar kendali kita. Mari kita angkat tangan kita sebagai tanda kita berserah dan serahkan semua masalah ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada sore hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu bahwa harta adalah keluarga yang berbahagia Tuhan. Adalah keluarga kami Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami keluarga-keluarga. Jadikan kami keluarga-keluarga yang berkemenangan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah ya Bapa. Tuhan Kau lihat akan tangan-tangan yang terangkat pada saat ini ya Bapa. Tanda suatu penyerahan daripada anak-anak-Mu. Tuhan biarlah Engkau yang turun tangan. Apabila ada masalah-masalah keluarga, dalam keuangan, dalam masalah ekonomi, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Bukakan jalan-jalan yang baru. Berikan Tuhan berkat, curahkan berkat-Mu Tuhan. Berikan, limpahkan berkat-berkat Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Bagi mereka yang sedang sakit, tiada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter kami. Engkau dapat melakukan segala perkara. Engkau dapat melakukan mujizat-Mu Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, kuasa kesembuhan boleh mengalir. Walaupun kami berbeda tempat dan jarak, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan hadir di rumah ibu-ibu masing-masing ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang sedang berada di ambang perceraian. Tuhan ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang boleh berada di dalam rumah tangga mereka. Berikan damai sejahtera Tuhan ada kembali di dalam rumah tangga mereka. Ada kasih yang mula-mula kembali boleh terjalin di dalam rumah tangga mereka ya Bapa. Tuhan yang berdosa Engkau yang mengampuninya. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan yang mengampuninya. Sehingga kami Tuhan, di dalam keluarga kami boleh menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang rukun, di sana ada berkat-berkat Tuhan mengalir. Biarlah Tuhan rumah tangga kami boleh dipulihkan. Tangga kami boleh berubah. Rumah tangga kami boleh penuh dengan damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan setiap persoalan, masalah apapun bentuknya, seberat apapun, hanya di dalam kaki-Mu Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan ambil alih. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan solusi. Dan di dalam keluarga kami ada keluarga yang berkemenangan.
keluarga yang penuhi dengan sukacita Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.